Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Kita akan membahas topik bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas objek sewa tanah dan atau bangunan. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman harus login dulu ke DJP online ya. Nah, ini adalah kondisi ketika teman-teman sudah berada di DJP online. Nah, yang pertama, teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus aktifkan dulu ya fitur dari EBUPOT PPh pasal 21 maupun PPh unifikasi. Jadi caranya silahkan teman-teman klik pada menu profile. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih pada aktivasi fitur. Nah, di sini pastikan sudah tercentang. Oke. Kalau ini sudah tercentang, berarti fitur dari EBUPOT unifikasi sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita langsung saja di menu ini silahkan teman-teman klik pada tab menu lapor. Lalu silahkan teman-teman klik pada menu pra pelaporan. Kemudian di sini mungkin akan ada 3 pilihan. Silahkan teman-teman klik pada EBUPOT. Nah, yang selanjutnya yang paling penting di sini sebelum teman-teman menginput bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dibuat, di sini teman-teman atur dulu ya di bagian pengaturan. Nah, silahkan teman-teman di sini isi bertindak sebagai apa, kemudian identitasnya. Kalau memiliki NPWP, silahkan masukkan nanti NPWP-nya di sini. Maka untuk namanya akan tertarik secara otomatis oleh sistem. Kemudian nanti teman-teman silahkan centang aktif di sini lalu klik simpan. Karena saya sudah melakukan ini, maka saya tidak akan mengulangi lagi di sini. Oke, saya anggap teman-teman sudah berhasil untuk mendaftarkan pimpinan yang berhak untuk menandatangani bukti potong tersebut ya. Silahkan teman-teman kembali ke menu tab dashboard. Nah, di menu tab dashboard ini masih kosong sama sekali ya, jadi belum ada transaksi sama sekali. Nah, untuk menginput atau membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, silahkan teman-teman kepada tab pajak penghasilan. Nah, di sini ada beberapa tab atau menu. Di sini ada PPh yang store sendiri, pasal 4 ayat 2, PPh non-resident, import data, dan posting. Silahkan teman-teman klik pada PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian silahkan teman-teman klik pada rekam. Nah, ketika menu dari rekam itu sudah terbuka, silahkan teman-teman yang pertama pilih tahun pajaknya dulu ya. Misal saya akan buat tahun pajak 2024. Kemudian saya akan pilih untuk bulannya di bulan November. Nah, di sini kan ada pilihan identitas ya, menggunakan NPWP atau NIK. Nah, di sini saya pilih NIK karena penyewanya menyerahkan KTP-nya ya. Jadi di sini kita harus memasukkan NIK KTP-nya. Lalu kemudian teman-teman silahkan masukkan namanya persis dengan nama yang ada di KTP-nya ya. Setelah itu silahkan teman-teman cek ya, cek validasinya. Maka sistemnya di sini akan memproses terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul pop-up bahwa data ditemukan. Pilih OK. Lalu selanjutnya silahkan teman-teman klik berikutnya. Nah, pada bagian ini yaitu pada tab pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, yaitu pada poin kode objek pajak. Silahkan teman-teman pilih di sini ya, pilih kode objek pajak. Teman-teman isikan saja sewa. Nah, di sini kan kita ingin membuat bukti potong atas persewaan tanah dan atau bangunan. Maka saya akan pilih di bagian bawah ini. Nah, lalu untuk fasilitas pajak penghasilan, kalau memang yang bersangkutan melampirkan SKB, silahkan dilampirkan, dipilih. Kemudian PPh ditanggung DTP ya, menyesuaikan saja untuk yang ini. Di sini dalam pembahasan ini tidak ada fasilitas apapun, jadi saya pilih tanpa fasilitas. Lalu di sini teman-teman silahkan masukkan jumlah penghasilan bruto. Nah, jumlah penghasilan bruto ini kita akan dapat atau temukan dalam surat perjanjian sewa menyewa dengan penyewa ya. Nah, misalnya di sini saya isikan 100 juta.
Nah, maka PPh pasal 4 ayat 2-nya akan dihitung secara otomatis oleh sistem dengan menggunakan tarif 10%. Jika sudah, silahkan teman-teman klik berikutnya. Nah, pada bagian ini teman-teman harus memasukkan nomor dokumen atau surat yang digunakan dalam objek sewa menyewa tanah dan atau bangunan ini. Silahkan teman-teman klik tambah di sini. Nah, pilih dokumen. Nah, dalam konteks sewa menyewa biasanya yang kita gunakan adalah surat perjanjian ya. Silahkan pilih surat perjanjian, kemudian silahkan teman-teman pilih nomor dokumennya jika ada. Nah, dalam hal ini nomor dokumennya tidak ada. Kemudian untuk tanggalnya ya, tanggal sewanya ini tanggal kapan? Oke, saya pilih tanggal 22 November. Kemudian tambahkan. Jika teman-teman sudah menambahkan invoice di sini atau surat perjanjian, silahkan klik berikutnya. Nah, di sini silahkan teman-teman isi identitas pemotong pajak. Penandatangan sebagai, nah silahkan dipilih pengurus. Lalu nanti untuk bukti potongnya silahkan pilih nama pengurusnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti potong, ya, yang menyebabkan kelebihan, silahkan teman-teman pilih pemindah bukuan saja atau juga bisa memilih pengembalian secara langsung ya. Saya di sini memilih pemindah bukuan. Kemudian silahkan checklist. Kemudian silahkan scroll ke bawah dan klik simpan. Apakah Anda ingin merekam kembali bukti potong pasal 4 ayat 2? Tidak ya, karena dalam konteks ini hanya satu orang yang akan kita buatkan bukti potong pasal 4 ayat 2. Saya pilih tidak. Nah, setelah kita berhasil melakukan perekaman atas lawan transaksi penyewa tadi ya, maka di sini kita akan lihat dulu apakah sudah masuk apa belum dari daftar bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang akan kita buat. Silakan teman-teman klik pada tab PPh pasal 4 ayat 2, kemudian lihat daftar bukti potong. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih kata kuncinya di bulan November tadi ya, kemudian klik cari. Nah, di sini akan terlihat ya teman-teman daftarnya ya, daftar yang sedang kita buatkan bukti potong. Nah, di sini juga ini pernah dilakukan pembuatan sebelumnya tetapi dihapus. Di sini juga DJP menampilkan historisnya ya, bahwa ini orang yang sama pernah dibuatkan bukti potong tapi dihapus. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit dari tab aksi ini ya. Nah, di sini kelihatan belum diposting. Ya, belum dilakukan posting. Maka teman-teman bisa sebelum melakukan posting bisa melakukan perubahan, ngedit apabila ada perubahan baik dari identitasnya yang berubah ataupun jumlah brutonya. Teman-teman bisa lihat di icon mata ini ya, ini artinya lihat. Kemudian di bagian pulpen ini artinya kita merubah nilainya ataupun merubah identitas dari penyewanya. Kemudian yang ini adalah tong sampah ini dihapus. Kemudian ini adalah kirim email. Jadi bukti potong ini juga bisa kita kirimkan secara langsung ke email penerima, ke email penyewa. Jadi tidak perlu kita download, kemudian lalu kita kirim by WA begitu ya. Ini otomatis kita bisa kirim melalui email penyewa. Oke. Nah, di sini adalah contoh bukti potongnya sebelum kita melakukan posting ya, posting bukti potong ini. Teman-teman bisa melihat dulu draftnya seperti ini ya. PPh final terchecklist di atas ini. Kemudian tahun pajaknya juga ada, kemudian NIK-nya dan nama sesuai KTP. Di sini juga terlihat dasar pengenaan pajaknya itu 100 juta. Kemudian di sini terutang PPh final sebesar 10 juta. Nah, silahkan teman-teman mau download dulu ya sebelum eksekusi untuk posting. Teman-teman bisa download dulu, cross check dulu barangkali ada yang berubah. Kalau di sini saya udah cek, udah fix ya, udah tidak ada yang berubah. Ini saya X. Oke, selanjutnya apabila teman-teman sudah berhasil menginput membuat bukti potong, silahkan langsung beralih ke posting ya. Ke menu posting. Di sini silahkan pilih tahun pajak 2024, kemudian bulan November. Dalam konteks ini tadi saya membuat bukti potong untuk masa November. Kemudian klik posting. Anda akan memperbarui SPT 2024 revisi ke 0. Klik OK. Berhasil mengirim bukti potong. Oke.
Setelah teman-teman berhasil posting, silahkan teman-teman beralih kepada tab SPT masa. Nah, pada bagian tab SPT masa ini, kita akan melakukan perekaman bukti penyetoran dan juga penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Silahkan teman-teman pilih tahun pajaknya 2024, kemudian masa pajaknya November, kemudian klik cari di sini. Nah, di sini ada 3 sub menu ya, yaitu jumlah tagihan per masa akan disajikan di bagian ini. Kemudian rekam bukti penyetoran, lalu di sini ada ringkasan pembayaran. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan pembayaran ya, artinya belum membuat billing untuk transaksi yang baru saja diinput di PPh unifikasi ini, maka teman-teman bisa klik di sini nih, buat kode billing ya. Di sini buat kode billing, maka nanti kode billingnya akan keluar secara otomatis, jadi nilainya pun juga akan keluar otomatis, jenis setorannya akan keluar otomatis, jenis pajaknya juga otomatis. Jadi teman-teman tinggal langsung bayar eksekusi menggunakan kode billing yang sudah auto generate atau otomatis di sini ya. Silahkan lakukan pembayaran. Nah, sedangkan di konteks ini kami itu sudah melakukan pembayaran sebelumnya ya. Jadi kami tidak membuat kode billing di sini karena kami sudah melunasinya sebelum kami menyampaikan atau mengisi pelaporan data-data lawan transaksi di PPh unifikasi ini. Maka saya akan lanjut ke bagian rekam bukti penyetoran ini ya. Kemudian klik tambah di sini. Kemudian silahkan teman-teman cari NTVN, nomor NTVN yang tertera di bukti transfer pembayaran yang sudah teman-teman lunasi. Kemudian copy saja di sini. Nah, lalu silahkan pilih tahun pajaknya 2024, lalu silahkan cek surat setoran pajak. Pilih OK. Nah, di sini sistem unifikasi akan menarik data secara otomatis dari transaksi teman-teman yang sudah bayarkan ya, mengenai PPh pasal 4 ayat 2 ini. Ya, jika nilainya sudah sama, silahkan klik simpan di sini. Jika teman-teman sudah berhasil menginput bukti setoran PPh pasal 4 ayat 2, maka akan tampak di sini nomor NTPN-nya, kemudian jenis pajak, jenis setoran, masa atau tahun pajak, kemudian tanggal store teman-teman. Oke, dan juga di sini akan muncul jumlah store yang sudah dilunasi. Selanjutnya kita akan beralih kepada tab penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Klik saja di bagian ini. Nah, pada bagian tab menu penyiapan SPT masa PPh unifikasi akan ada tahun pajak, masa pajak, dan juga jumlah PPh kurang store sebesar 10 juta yang sudah kita bayarkan. Nah, di sini status SPT-nya masih draft. Kemudian di sini ada 2 aksi ya. Ini gambar Volven ini adalah fungsinya untuk melengkapi SPT. Kemudian gambar pesawat ini adalah untuk mengirim SPT. Silahkan teman-teman lengkapi terlebih dahulu untuk SPT. Nah, yang paling penting di sini yang perlu teman-teman lengkapi adalah yaitu penandatangan dari bukti potong tersebut. Silahkan teman-teman pilih ya pengurusnya, kemudian pilih nama yang bertanggung jawab untuk menandatangani bukti potong ini. Lalu kemudian silahkan teman-teman klik simpan di sini. Setelah itu, di sini maka keterangan SPT Anda siap kirim. Nah, silahkan teman-teman klik pada menu pesawat ini ya, icon pesawat. Nah, di sini kan banyak sekali submenu ya, ada lampiran DOSS, lampiran DOPP, dan seterusnya. Nah, kita akan ngecek ke bagian lampiran DOPP ya. Nah, di sini silahkan teman-teman scroll sampai ke bawah. Nah, karena tadi kita nginputnya di objek persewaan tanah dan atau bangunan, maka akan masuk di sini DPP-nya 100 juta dengan PPh final terutang yaitu 10 juta, yaitu tarifnya 10%. Kemudian silahkan teman-teman lanjut ke bagian DBP ya, bagian 1 ini. Di sini akan dijelaskan mengenai nomor NTVN dan seterusnya juga ya. Kemudian di bagian ini juga akan dijelaskan kembali untuk surat setoran pajaknya. Lalu silahkan ke bagian induk SPT. Nah, ini adalah induk SPT-nya. Lalu silahkan teman-teman langsung kita eksekusi untuk kirim SPT ya di bagian ini. Nah, di sini teman-teman harus masukkan paspres ya atau sertifikat elektronik untuk menyampaikan pelaporan EBUPOT unifikasi. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan paspres ya, kemudian juga sertifikat elektroniknya, kemudian silahkan teman-teman klik kirim SPT di sini.
Setelah teman-teman nanti melakukan kirim SPT, maka nanti bukti potongnya akan terbuat secara otomatis, dan juga bukti penerimaan elektroniknya nanti teman-teman bisa cek di bagian daftar pembuatan bukti potong di bagian dashboard. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matlata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.